Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tara Kirania Putri dengan NPM 24106310808112 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan sedikit mereview salah satu konten yang terdapat pada akun Instagram yang saya temui dengan username bernama Slamjo. Konten-konten yang dibuat oleh akun bernama Slamjo biasanya berisi tentang refleksi kehidupan yang dilontarkan dengan sebuah tuturan dengan gaya bahasa yang santai dan gaul, sehingga orang yang mendengarkannya bisa lebih paham dengan apa maksud yang ingin disampaikan. Setelah saya melihat-lihat beberapa konten-konten dan setelah saya men-scroll beberapa konten-kontennya, saya cukup tertarik dengan salah satu video yang dibuat oleh akun tersebut. Video itu menampilkan sebuah video yang seperti ini. Cuaca enak, kopi ready, apa yang kurang? Rokoknya. Bukan, mungkin yang kurang. Di dalam video tersebut saya sedikit menemukan beberapa mix code atau campur kode. Sebelum saya memberikan contoh nyata yaitu kata yang terdapat pada video tersebut, saya akan sedikit menjelaskan apa itu mix code terlebih dahulu. Jadi, mixed code adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat yang sama, di mana bahasa utamanya tetap dipakai tetapi disisipkan dengan bahasa lainnya. Jika saya melihat kontennya Slamjo yang saya tunjukkan sebelumnya, Meski belak saya menemukan beberapa mixed code dalam konten tersebut, seperti dalam kalimat cuaca enak, kopi ready, apa yang kurang? Mungkin teman-teman bisa melihat itu seperti kalimat biasa, tapi jika dilihat dari perspektif lainnya, terdapat mixed code atau campur kode di mana terdapat kata ready di antara selipan bahasa Indonesia, di mana kata ready ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti siap. Mungkin secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat itu bisa diganti dengan cuaca enak, kopi siap, apa yang kurang? Itu akan lebih tepat jika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun penggunaan ready di sini itu akan terdengar lebih memberikan kesan yang lebih santai dan non formal, sehingga penonton atau orang yang melihat konten tersebut akan terlihat lebih santai. Contoh mix code kedua yang saya temukan dari video tersebut yaitu dengan kalimat pikiran boleh kacau, tapi jiwa harus slow. Nah, mungkin teman-teman itu bisa melihat seperti kata yang biasa saja gitu. Tetapi jika kita lihat dari perspektif lainnya, dapat kata slow yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pelan atau tenang. Mungkin jika diganti dengan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bisa diubah menjadi pikiran boleh kacau, tapi jiwa harus tetap tenang. Nah, itu mungkin akan lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi penggunaan slow di video tersebut akan lebih memperkuat identitas anak muda dan akan membuat pesan yang ingin disampaikan akan lebih ringan sehingga tidak terasa berat dan terlihat lebih santai. Dalam perspektif sosiolinguistik, fenomena ini berfungsi untuk menunjukkan identitas sosial anak muda, untuk membuat kalimat atau kata yang ingin disampaikan terlihat lebih santai dan menarik perhatian audiens di media sosial. Dan di dalam video tersebut saya juga sedikit menemukan beberapa kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana terdapat pada kata gua yang seharusnya itu jika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata gua bisa diganti dengan kata saya, sehingga lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata yang kedua terdapat pada kata enggak. Kata enggak di sini mungkin bisa diganti menjadi kata tidak agar bisa lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kata yang ketiga yaitu terdapat pada kata lu yang diganti jika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa diganti menjadi kata kamu. Selanjutnya ada kata ready yang bisa diganti menjadi kata siap, dan kata slow yang bisa diganti menjadi kata tenang. Namun perlu dipahami dalam konteks media sosial, teman-teman juga perlu menyesuaikan kata-katanya, di mana penggunaan ragam non-formal justru dapat menjadi strategi agar video atau konten-konten yang kita buat bisa lebih menarik perhatian audiens dan lebih dekat dengan audiensnya. Dari analisis yang sudah saya berikan atau yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa konten yang dibuat oleh akun Slamjow memanfaatkan mixing code dan gaya bahasa yang santai. Dalam fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja nih teman-teman, tapi juga bisa sebagai identitas sosial dan strategi untuk penyampaian sebuah pesan. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.